Senin 18 September 2023, LBH Jangkar Pena Keadilan mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan pengaduan terkait tentang indikasi pelanggaran dari Ketua Panwascam Kecamatan Ajung. Dua indikasi yang diadukan yakni pelanggaran tentang penonaktifan Kepala Sekretariat Panwascam Bapak Hidayat Rohman serta pengangkatan Kepala Sekretariat baru bernama Bambang Sudarsono, di mana Bambang Sudarsono merupakan ASN fungsional yang mengajar di SDN Mangaran 05. Ini kita mau klarifikasi Pak Dayat tentang adanya suatu informasi bahwasanya Pak Dayat selaku Kepala Sekretariatan di Panwascam Kecamatan Ajung sudah dinonaktifkan. Apa benar ini Pak? Iya betul. Mulai kira-kira saya terima surat penonaktifannya itu hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin. Pertanggalnya berapa? Pertanggalnya pemberhentian itu? Tanggal 8 Agustus. 8 Agustus tahun 2023. Terus begini Bapak Dayat, apakah selama jenengan menjabat sebagai Kepala Sekretariat Panwascam, apakah nggak ada suatu komunikasi dengan pihak Panwascam terkait tentang penonaktifan jenengan? Belum, tidak ada sama sekali nggak ada. sama sekali. Ya. Tahunya gimana jenengan kalau sudah mendapatkan surat penonaktifan itu? Ya tahunya saya mendapat surat itu penonaktifan aja. Siapa yang datang? Itu dititipkan ke staf pelayanan umum. Staf pelayanan umum. Saya informasi ini dapat kemarin secara lisan dari Pak Dayat. Datang dengan perwakilan Pak Dayat tiba-tiba di tengah jalan ini diaktifkan. Dan rencana saya mau mengklarifikasi ke Panwas, permasalahan apa dan bagaimana. Sedangkan penggantinya saya juga tidak tahu, karena tidak melalui kecamatan dalam usulannya untuk penggantinya Pak Dayat. Panwasnya, Ya. ketika ada yang dari unsur ASN atau PTKK itu juga harus mengundurkan diri. Kalau boleh tahu siapa Panwascam? Ya umpama ada lah. Oh, umpama ada. Umpama ada salah satu panwas atau apa yang statusnya bertugas di Komisi Pemilihan Umum, Ya. itu juga harus Misalnya Panwascam Kecamatan Ajung sebagai ketua Bapak Ahmad Paswar bulan 7 itu sudah diangkat menjadi P3K di SMP 2 Ajung. Gimana menurut gitu, jenengan? nah? Iya, gimana tanggapan sampean? Ya mestinya kan profesional lah. Iya. Artinya saya aja sebagai perangkat desa siap mengundurkan diri dan sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri, Sudah ya. clear itu Ya, ya, sudah seperti kemarin telepon KPU. Ya. Teman-teman tak langsung suruh telepon KPU sama saya. Ya. Jadi ternyata sudah deal bahwa saya sudah clear. Nah, kalau memang ada unsur-unsur dari Panwas sendiri yang merasa ada yang PTKK atau ASN, ya mestinya kan juga harus profesional. Harus profesional. Selama Pak Kasek itu berada di Panwascam Ajung, Ya. ada banyak hal yang perlu dia lakukan terkait dengan tupoksinya, sehingga kawan-kawan Panwascam Ajung itu mengevaluasi terhadap kinerjanya, sehingga disimpulkan bahwa perlu adanya pencegahan. Ya, Paswar selaku SDM sekaligus Ketua Panwascam di dalam pergantian ini rekrutmen. Ya. Ya. Yang menggantikan ini sekarang ini adalah Pak Bambang. Ya, Bapak Bambang itu adalah guru, iya. betul. Guru SD mana? Guru SD Mangaran 5. Mangaran Mangaran 5. SD Mangaran 5 ya, masih aktif ya. Mas. Masih aktif. Gimana kok bisa merekrut Bapak Bambang? Kronologisnya gimana? Apakah jenengan dalam rekrutmen ini melakukan pembukaan diinfokan secara umum ataukah secara internal? Itu dilakukan secara internal. Secara internal. Intinya yang menjadi kasek itu harus pegawai negeri. Ya, lanjut. Intinya harus pegawai negeri, baik itu orang kecamatan maupun di luar orang kecamatan. Ya. Kebetulan untuk yang dipakai oleh Panwascam yang menggantikan kasek yang lama itu adalah Pak Bambang. Pak Bambang guru tenaga fungsional berarti ya. Ya. Begini, jenengan pasti sudah paham karena jenengan adalah sebagai
pengawas kecamatan, itu ada suatu item yang mencalonkan menjadi kepala sekretariat hutan itu adalah PNS non struktural dan non fungsional. Sedangkan Bapak Bambang sendiri adalah PNS adalah fungsional, adalah tenaga guru sama dengan perawat. Gimana Bapak Mas Fat terkait dengan aturan itu, Bapak Mas Fat? Ya, saya menilai karena mungkin juga di kecamatan tidak berbeda. Ada yang menggunakan juga bulu baik di bawah kemak, ada juga yang di bawah jadi yang menurut arahan yang di bawah kemak, yang mungkin yang berikan arahan siapa dari bawah kemak? Begitu di bawah kemak itu yang pastinya harus ada surat izin aja, surat izin atasan. Ya, surat izin atasan siapa? Dari Pak Bambang. Apakah kepala sekolah, apakah dinas pendidikan, ataukah bupati sebagai seorang pemimpin dari PNS untuk kabupaten? Izin dari mana? Yang kemarin sebetulnya Pak Kepala Sekolah. Kepala sekolah. Siapa kepala sekolah? Yang pasti kepala sekolah SD Maharang 5. Berarti secara logika dari peraturan Bawaslu yang menjadi suatu aturan berarti bisa dilanggar dengan adanya aturan yang itu, Pak Aswar. Karena memang di situ kan jelas toh, Pak Aswar. Ya, saya detailnya itu terkait dengan aturan main itu, saya juga membaca di SK yang terbit di Bambang itu ya saya juga. Namanya, cuman yang saya harus bawa itu satu yang penting PS, kemudian minimal 3A minimal 3A, kemudian punya surat izin direktur. Ya, karena apa? Saya menyimpulkan bahwa dunia efisiensi dan karena kalau terlalu nanti kekosongan ini kemudian tidak segera diatasi, saya khawatir kinerja terkait dengan pengawasan khususnya. Makanya jadi kita klarifikasi juga, karena apa yang disampaikan ini adalah disampaikan juga oleh Pak Camat terkait dengan aturan itu. Kan itu memang PNS, memang Pak Camat gak mau adil kok menurut Pak Camat. Cuma kan aturan itu adalah aturan bagus. Dan di situ juga PNS ya dari aturan dari pasal 2 ayat 3 juga, atau 2 ayat 3 itu disebutkan juga bahwa PNS itu adalah dari tata pemerintahan, kan subsidi bagus dari dan politik. Ya. Bahkan kemarin juga ada yang dari SD juga ada. Bahkan saya kemarin pun mau ngambil dari Unhas juga, tapi orangnya tidak. Kalau memang dia itu bisa atau punya surat izin, sepertinya ya boleh-boleh saja. Akan tetapi mungkin kesimpulan dari saya detailnya itu saya cuma kemarin menemukan yang penting dia punya dia tadi itu izin, kemudian pegawai negeri saja ya, izin pegawai negeri. Jadi tidak detail ya. Saya detailnya tidak tahu persis terkait dengan aturan ini. Intinya yang kaset yang pertama itu kemudian digajikan bukan persoalan hal-hal yang substansial, artinya ada persoalan fatal atau tidak, tapi lebih kepada pengaturan waktunya. Tidak ada hal yang menurut saya termasuk Pak Camat, kemudian Pak Dayat, ke saya pun ya biasa-biasa saja. Iya, kalau secara memang ngomong kesampaian seperti itu. Ya.
Tetapi di lain pihak saya juga kurang mengerti Pak. Tapi mungkin Bang Hol lebih mengerti. Oke, baik. Jadi keputusan seperti itu Pak Mas War ya. Iya, Mungkin nanti kita juga klarifikasi Ya, nanti ke ya. Bawaslu Kabupaten. Karena apa Pak? Pak Mas War, kita pun nulis itu berdasarkan akurasi kan seperti itu. Ya, Sesuai dengan pernyataan jenengan dari Bapak Camat seperti itu, dari Bapak Hidayat seperti ini, kejenengan seperti itu. Nah, nanti kami akan perlu juga nanti kami sudah melakukan WA ke pihak Bawaslu Kabupaten karena memang sekarang masih kosong. Masih tanggal 19 ada pelantikan. Insya Allah kami akan melakukan klarifikasi kepada Sekretariat Bawaslu Kabupaten. Oke. Matur sembah nuwun Bapak Mas War atas informasinya. Saya ingin bertanya tentang pengaduan LBH Jangkarpena Keadilan Jember atau Pusat tentang pelanggaran Panwascam Ajung ke Bawaslu. Itu bagaimana kronologinya? Begini kronologisnya, kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait tentang adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Panwascam Kecamatan Ajung, khususnya adalah sebagai ketua Ahmad Maswar dan sekaligus sebagai SDM gitu. Jadi awalnya Bapak begini, setelah kita melakukan pengaduan, kita turun melakukan mengklarifikasi kepada para pihak. Yang pertama, saya mengklarifikasi kepada Bapak Camat Ajung, Bapak Giting, karena beliau adalah bapak dari Kasih Tantip. Dalam artian karena Kasih Tantip adalah bawahan dari Bapak Camat. Jadi di situ Bapak Camat, Bapak Giting menyampaikan bahwasanya tentang surat pemberhentian atau penonaktifan dari Bapak Hidayat Rahmat selaku Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ajung. Di situ Bapak Camat hanya tahunya dari Bapak Hidayat. Menurut Bapak Camat, karena ini adalah pemangku wilayah, minimal memberikan informasi kepada Bapak Camat, kan seperti itu. Sedangkan Bapak Camat juga mengklarifikasi kepada Bapak Hidayat selaku Bupati, ya ada satu permasalahan. Setelah itu beberapa hari saya ketemu sama Bapak Hidayat. Bapak Hidayat menyampaikan benar beliau mendapat surat penonaktifan sebagai Kepala Sekretariat dan digantikan oleh Bapak Bambang Sudarsono. Sedangkan Bapak Bambang ini adalah salah seorang ASN, ya, ASN dari tenaga fungsional guru di salah satu SD di SDN Mangaran 5. Setelah itu kami mengklarifikasi lagi, datang ke Panwascam Kecamatan Ajung. Di situ saya menemui Ketua Panwascam Ajung, Bapak Ahmad Maswar, sekaligus beliau adalah sebagai SDM. Seperti itu, dan didampingi oleh Bapak Hobit, beliau juga adalah Panwascam. Di saat kami mengklarifikasi tentang penonaktifan Kepala Sekretariat Bapak Hidayat, beliau menyampaikan yang pertama karena Bapak Hidayat ini kinerjanya kurang maksimal, itu yang pertama. Yang kedua peremajaan atau pergantian seperti itu, biar ada pekerja yang baru, intinya ke sana. Terus yang ketiga, Pak Ahmad Maswar pun menyampaikan prosedur itu dilakukan satu karena ini merupakan kesepakatan dari komisioner, itu yang pertama. Yang kedua, karena mengajukan Pak Bambang itu, Pak Bambang sudah mendapatkan izin dari kepala sekolah dari SD Mangaran 5, seperti itu, intinya ke sana. Kemudian beberapa hari kemudian saya berupaya menghubungi Ibu Kepala Sekolah SD Mangaran 5. Di situ Ibu Kepala Sekolah menyampaikan, tolong jangan disebut Pak, ada begitu. Oke, ada begitu. Cuma
Dari Ibu Kepala Sekolah itu saya memberitahu tentang aturan-aturan itu. Jadi Ibu Kepala Sekolah menyampaikan, Ibu Kepala Sekolah menanyakan kepada Pak Bambang selaku guru, selaku anak buahnya. Beliau menyampaikan bahwasanya secara kronologis proses pengangkatan dari Bapak Bambang Sudarsono berawal dari Bapak Ketua Panwascam Ahmad Maswar datang ke sekolah dan menyampaikan bahwasanya akan dijadikan PAW dari Kepala Sekretariat Panwascam Kecamatan Ajung. Nah, di situ juga ditanyakan juga oleh Ibu Kepala Sekolah, menyampaikan bahwasanya Bapak Bambang itu tidak pernah mengurusi berkas apa-apa, seperti itu. Termasuk mengenai izin dari selaku pimpinannya, Ibu Kepala Sekolah tidak pernah menandatangani izin untuk menjadi Kepala Sekretariat. Begitu, Bapak. Lalu apakah ASN yang ada dalam fungsional itu termasuk dilarang untuk menjadi sekretariat, Bapak? Ini, Bapak, acuannya sebenarnya kalau Panwascam pengawas itu arahnya kepada Perbawaslu nomor 6 tahun 2008. Terutama di bab 2 tentang persyaratan. Dan di situ di pasal 2 ayat 1 itu di huruf A menyampaikan yang bisa menjadi pengawas itu adalah ASN, minimal ada golongan 3A, seperti itu. Terus di ayat B juga disampaikan di situ juga bahwasanya tenaga yang bisa menjadi Panwascam itu adalah non fungsional dan non struktural. Sedangkan Bapak Bambang Sudarsono ini adalah guru di salah satu SD, itu jelas merupakan adalah ASN dari fungsional karena adalah tenaga ahli, seperti itu. Sedangkan untuk tenaga dari struktural itu adalah seperti camat, seperti yang lain, itu struktural. Itu sudah jelas, Pak, sudah sangat melanggar. Itu. Terus yang berikutnya juga di situ juga disampaikan, diterangkan juga bahwasanya ASN yang bisa menjadi Panwascam itu adalah ASN dari pemerintahan, ya, tata pemerintahan, kebangsaan dan politik. Arahnya ke sana, Bapak. Jadi jelas sudah dalam artian Panwascam itu dalam rekrutmen dari Kepala Sekretariat, walaupun itu prosesnya hilangnya itu adalah PW, itu sudah menyalahi prosedur dari aturan yang saya sampaikan. Kan karena pengadilan ini ada 2 item. Di situ juga bahwasanya selaku Ketua Panwascam Bapak Ahmad Maswar itu adalah, kalau awal memang beliaunya adalah tenaga honorer dari guru dari salah satu SMP 2 di Ajung, yaitu SMP 2 di Ajung. Setelah beberapa bulan, insya Allah kalau nggak salah antara bulan Juli beliaunya sudah diangkat menjadi D3 atau ASN. Jadi menurut informasi yang saya terima, ya, di media massa sudah jelas bahwasanya Bapak Ketua Bawaslu RI menyampaikan surat kepada Menpan RI. Ya. Memang ASN itu tidak apa-apa, Bapak, menjadi badan ad hoc. Salah satunya adalah dari KPU maupun Bawaslu. Tapi dengan catatan, yaitu karena ini mendapatkan anggaran, itu ada double anggaran. Jadi Bapak Ahmad Maswar itu mendapatkan gaji dari ASN-nya dan mendapatkan gaji dari Panwascam-nya. Jadi kalau memang mau jadi Panwascam harus milih cuti sementara atau berhenti sementara menjadi guru. Kalau beliaunya ingin menjadi guru, ya mestinya mengundurkan diri dari jabatan Panwascam karena double anggaran yang serapannya sama. Jadi 2 itu yang kami ajukan ke Bawaslu dan kita sudah tembuskan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI dan sekaligus kepada Bupati Jember, karena Bupati Jember ini Bapak ASN di Kabupaten Jember. Begitu, Bapak.
Siap, terima kasih. Dari hasil penelusuran awak media ada kesimpang siuran di mana Ketua Panwascam Ajung mengatakan bahwa Bambang Sudarsono sudah mendapat surat izin dari pimpinan atau kepala sekolah SDN Manggarai 05. Sedangkan dari hasil yang didapat dari LBH Jangkar Pena Keadilan mengatakan bahwa kepala sekolah mengatakan tidak pernah memberi surat izin kepada Bambang Sudarsono untuk menjadi sekretaris. Sekian, MGG Jember melaporkan.